Bapak share screen dulu sebentar ya. Bentar. OBS-nya oke, sudah mulai merekam. Oke. Terlihat semuanya? Belum. Udah, Pak. Oke ya. Itu motor siapa lewat? Oke, jadi ada dari beberapa materi yang Bapak sudah sharekan di Google Classroom, itu adalah chapter 1 sampai dengan chapter 14. Ada beberapa materi pilihan yang kemudian Bapak ambil untuk menjadi bagian di dalam ujian akhir semester ini ya. Yang pertama ini adalah teori group. Teori group nanti Bapak meminta kalian untuk bisa membuktikan bahwa suatu himpunan dengan suatu operasinya itu nanti harus bisa dibuktikan bahwa himpunan tersebut adalah grup ya. Sedikit penjelasan, kalau nanti disuruh membuktikan membuktikan grup, maka kalian harus bisa menjelaskan bahwa himpunan tersebut memenuhi 4 hukum atau 4 aksioma atau 4 sifat dari suatu grup, yaitu pertama tertutup, asosiatif, terdapat elemen identitas, juga terdapat elemen inverse. 4 itu ya. Nanti kita bahas sama-sama. Kemudian kemudian yang kedua adalah selain teori grup, yang kedua adalah grup bagian atau subgrup. Nah, ini lanjutan dari teori grup. Ada yang namanya grup bagian atau subgrup. Grup bagian atau subgrup adalah himpunan yang terdapat di dalam himpunan yang merupakan suatu grup. Jadi di dalam himpunan besar tadi yang ternyata kita selidiki itu adalah grup, di dalamnya kita cek lagi apakah ada himpunan di dalamnya. Terus apakah himpunan yang di dalam tersebut juga merupakan grup. Nah, kalau dia grup yang besarnya dari himpunan kecil tadi, maka itu kita namakan sebagai grup bagian atau subgrup ya. Nah, ada dua cara utama pembuktiannya. Yang pertama itu dengan melihat sifat. Bentar ya. Sebentar. Masih muter saja. Oke. Masih terbaca ya? Halo? Oke. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, yang pertama itu dengan melihat jangan memenuhi sifat-sifatnya. Nanti ada 3 sifat dari suatu subgrup. Terdapat identitas di dalamnya, terus dia kemudian tertutup. Terus kalian harus mencari ada inverse-nya nggak di dalam S itu gitu. Nah, kemudian bisa juga dicari dengan menggunakan teorema, di mana kita tinggal membuktikan jika ada subgrup, misalkan S, himpunan S, itu dia adalah subgrup dari himpunan G, maka harus kita buktikan jika dan hanya jika untuk setiap X dan Y-nya anggota di S, misalkan ada X, ada Y anggota di S, maka berlaku nanti X Y inverse-nya, X dikalikan Y inverse-nya itu anggota di S. Nah, ini nanti 2 cara ini juga akan kita bahas. Sudah ada 2 contoh yang Bapak siapkan ya. Jadi kemudian yang ketiga, selain teori grup dan grup bagian atau subgrup, itu ada homomorfisme grup. Nah, kalau di 2 di atas itu kita bicara satu himpunan besar yang kita lihat mempunyai sifat grup. Kemudian yang kedua ada subgrupnya atau himpunan di dalam grup itu sendiri.
Kemudian ada yang namanya homomorfisme group. Nah, homomorfisme group itu apa? Kalau kita memandang grup-grup tadi sebagai dua buah himpunan, maka homomorfisme group adalah fungsi di antara kedua grup tersebut. Nah, nanti kita akan bahas apa sih homomorfisme itu, terus gimana membuktikannya. Ya, itu tiga. Kalian tentu sudah baca materinya. Tapi itu intinya tiga materi atau tiga submateri yang akan Bapak masukkan ke dalam UAS. Oke? Aman ya? Jelas ya? Halo? Iya, Iya, Pak. Oke. Kita mulai dari grup dulu. Bentar, ini kenapa lagi? Kita mulai dari kita mulai dari grup dulu ya. Mana ini? Bentar, laptopnya lagi error. Sebentar ya. Kenapa nih? Muncul ya kan? Oke. Terlihat lagi? Halo? Bisa dilihat? Jelas ya? Oke. Nah, pertama kita bahas grup ya. Pertama grup. Nah, tadi seperti Bapak bilang, kalau kita membahas grup berarti harus kalian buktikan suatu himpunan itu dengan operasinya memenuhi 4 hukum atau 4 aksioma atau 4 sifat, terserah apa yang mau kalian pakai. Pertama, dia tertutup. Tertutup itu artinya apa? Perhatikan di sini ya. Jadi suatu himpunan itu dikatakan grup pertama jika dia dengan himpunannya dikatakan grup pertama jika dia tertutup. Tertutup itu apa? Misalkan ada 2 anggotanya untuk setiap X, Y anggota di G, maka operasi antara keduanya jika X dibintangkan dengan Y, dia di sini operasinya operasi bintang misalkan ya. Maka X jika dibintangkan dengan Y itu hasilnya harus juga anggota di G. Misalkan gini. Kan? Nah, ini misalkan ini ya. Ini itu X bintang G bintang Y itu hasilnya sama dengan Z kecil ya. Maka Z ini haruslah ada di G gitu loh. Maksudnya mau bilang bahwa ya kalau ada 2 elemen dalam suatu himpunan, suatu himpunan, maka pengoperasian antar kedua elemen itu haruslah juga anggota di dalam elemen itu sendiri gitu loh. Itu yang dinamakan tertutup. Jadi dia nggak di luar hasilnya nggak di luar anggota yang dia di luar himpunannya gitu loh. Oke? Nah, asosiatif, kemudian ada sifat kedua yaitu asosiatif. Ini hanya soal penempatan kurung saja. Jadi apakah jika nanti kita punya X, Y, Z anggota di G, maka berlaku pertama X bintang Y dibintangkan dengan Z itu akan sama dengan X bintang dibintangkan dengan Y bintang Z gitu. Nah, ini hanya masalah penempatan posisinya saja karena ada beberapa operasi yang ternyata tidak berlaku ini gitu ya. Nah, kemudian eksistensi elemen identitas, harus punya elemen identitas. Ada elemen identitas. Apa itu elemen identitas?
Jika sebarang X itu anggota di G, maka harus terdapat elemen identitas yang di sini kita lambangkan dengan E, sehingga nanti hasilnya E bintang X sama dengan X bintang E sama dengan X itu sendiri. Jadi ada suatu elemen, jika nanti dioperasikan dengan elemen yang lain, elemen itu dia tidak merubah nilainya, gitu loh ya, dia tetap nilainya X gitu loh. Kalau dia dikalikan, dioperasikan dengan elemen identitas itu, jadi dia tidak merubah nilainya atau pembuat nol kalau bahasanya. Kalau sesuatu itu dikalikan satu atau ditambahkan nol, itu kan nggak merubah apa-apa kan sebenarnya. Nah seperti itu contohnya. Atau sesuatu itu dipangkatkan nol, itu tetap satu jadinya kan, itu nggak merubah apa-apa jadinya. Nah kemudian yang terakhir adalah eksistensi elemen inverse. Elemen inverse ini kalau bapak mau, kalau kalian mau mau mempersingkat definisinya, elemen inverse itu pembalik dari suatu elemen gitu. Kalau misalkan kita punya Y, maka terdapat Y inverse atau Y pangkat min 1 ya, Y inverse, sehingga nanti Y itu jika dibintangkan dengan Y inverse, kemudian Y inverse nanti dibintangkan dengan Y, hasilnya akan sama dengan elemen identitasnya atau pembuat nolnya gitu ya. Nah itu 4 ini harus kalian pelajari cara pengoperasiannya, cara pembuktiannya. Pokoknya kalau ditanya tentang grup mesti harus 4 ini harus muncul. Contoh ya, kita kasih contoh misalkan buktikan himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan adalah grup. Nah ini biasa kita lambangkan gini, Z besar ya, terhadap operasi penjumlahan. Apakah dia grup? Itu pertanyaannya. Nah, kalau ditanya dia grup, maka kalian harus membuktikan 4 hal ini ya. Yang pertama, tertutup. Apakah tertutup? Ya. Cara membuktikannya gimana? Kita ambil sembarang, misalkan A, B, anggota di Z, karena konteksnya bilangannya himpunan Z ya, maka A ditambah dengan B itu pasti anggota di Z. Kenapa begini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Halo? Halo? Iya, Pak. Gimana? Ada yang bisa jawab? Perhatikan ya, bilangan bulat. Gimana ya? Karena menggunakan operasi penjumlahan, Pak. Karena menggunakan operasi penjumlahan. Kalau bukan penjumlahan, enggak ya? Iya. Tergantung yang di itunya, Pak. Tergantung soalnya. Tergantung soal. Oke, gini. Poinnya gini sebenarnya ya. Oke, terima kasih jawabannya. Gini, kalian bisa bayangkan ya, kalau suatu himpunan bilangan bulat ya, ini kan A, ini kan himpunan bilangan bulat. Ya elah ini lah. Ya kan? A ini kan himpunan bilangan bulat. Kemudian B itu himpunan bilangan bulat. Maka nanti kalau himpunan bilangan bulat, dua himpunan bilangan bulat kita terjumlahkan, pasti juga dia akan menghasilkan himpunan bilangan bulat. Iya kan? Misalkan 3 bulat kan? Tambah 4 bulat kan, pasti hasilnya juga bulat. Oke. Maka ini jika kita punya 2 himpunan bilangan bulat, pasti hasil penjumlahannya itu juga menjadi anggota di bilangan bulat. Silahkan nanti kalian kalau mau membantah Bapak, tolong carikan Bapak 2 himpunan bilangan bulat, jika dijumlahkan itu hasilnya bukan bilangan bulat, misalkan pecahan gitu loh. Tolong dicarikan ya Bapak ya. Oke, kita lanjut ya. Ini bisa masuk ya, yang tertutup ya. Iya, Bisa, Pak. Pak. Oke, yang kedua asosiatif misalkan
karena dia penjumlahan ya, nggak akan sulit banget. Kita ada punya A, B, C itu anggota di bulat semua. Nah, ini kalau kita kemudian jumlahkan, maka akan muncul misalkan A ditambah B ditambahkan dengan C itu akan sama dengan apa? A tambah B, ya langsung aja kan, nggak ada masalah ini kan. Nah, boleh nggak kalau Bapak ubah lagi bentuk kurungnya? Boleh Pak. Boleh ya, nggak ada masalah ya. Nah ini segini saja sudah membuktikan bahwa dia asosiatif. Kurungnya nggak ada masalah, gitu kan? Ya kan? Oke. Nih kalau kalian cek tadi asosiatif sifatnya kan, kurungnya berubah. Ini dioperasikan dengan X, dibintangkan dengan bintang Y, bintang Z, dibintangkan dengan Z sama dengan X dibintangkan Y bintang Z. Ini sama aja, tinggal karena operasinya di sini adalah penjumlahan, maka ya udah A ditambah B ditambahkan dengan C sama dengan A ditambahkan dengan B ditambah C. Ini maka dia terbukti asosiatif. Oke ya? Pak. Ya. Maksud dari bintang itu bebas kan, misalnya kalau misalnya soalnya penjumlahan atau pengurangan atau apa? Iya, bebas. Jadi gini, konteksnya ini tuh pasangan himpunan, G, misalkan nih ya, G, perhatikan ya, G, bintang ini ya, ini adalah maksudnya himpunan, G-nya besar, G besar itu himpunan, bintang itu operasinya gitu loh. Nah bintang ini ya karena definisi aja. Kalau nanti diubah misalkan pangkat 2 operasinya perpangkatan 2, ya berarti operasinya pangkat 2 gitu loh. Nah di contoh kita itu kan pakainya jumlah nih, ya kan? Nah, nanti kalau ada contoh yang lain pakai kali misalkan, ya berarti ganti kali gitu loh operasinya gitu loh. Ya. Ini bebas aja. Tergantung nanti soalnya operasinya apa, oke? Siapa paham, Pak? Sip. Oke. Lanjut eksistensi elemen identitas. Nah, elemen identitas seperti Bapak jelaskan tadi, ada nggak kalau kalian cari yang ketiga ya ini ya. Elemen identitas untuk setiap A ya, Bapak ambilkan ya, untuk setiap A anggota di Z, ada nggak anggota di Z itu yang kalau ada nggak nih, misalkan ada nggak E-nya sama dengan titik-titik ya, ini pasti juga harus juga anggota di Z yang nanti kalau Bapak jumlahkan nih sama dengan ini ditambah A sama dengan A itu sendiri. Ada nggak bilangan di dalam himpunan bilangan bulat, dia kalau jumlahkan dengan bilangan lain, dia nggak merubah bilangan lain itu gitu loh. Ada Pak, Bapak yang bilang tadi Pak. Apa? Ditambah dengan 0 ya. Nah ini salah satu contoh dari elemen inverse, karena konteksnya di sini penjumlahan dan penjumlahan biasa ya, maka sudah jadi pengetahuan umum bahwa elemen identitasnya itu 0. Oke. Nah, identitasnya itu 0. Dia tidak merubah A-nya ya. Maka A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A itu sendiri. Oke ya. Nanti kalau misalkan perkalian gimana Pak? Kalau perkalian ya tinggal nanti kalian cari aja A dikali berapa sama dengan titik-titik A sama dengan A gitu loh. Ya kali 1 gitu loh, ya kan? Ya kan, misalkan begitu gitu. Ya bisalah kalian nanti cari inverse-nya. Tergantung nanti soalnya seperti apa. Nih Bapak kasih contoh yang sederhana saja biar enggak ini. Lanjut. Yang keempat. Nah, masih draw. Lanjut yang keempat. Yang keempat itu elemen inverse ya, inverse-nya. Inverse. Nah, misalkan Bapak punya B anggota di Z ya. Ada nggak kira-kira kalau kita udah tahu nih tadi elemen inverse-nya kan 0 ya. Ada nggak kira-kira anggota di Z itu yang kalau Bapak kalikan, Bapak tambahkan dengan sesuatu, dengan dia
maka hasilnya akan sama dengan elemen identitasnya atau nolnya gitu loh. Ada nggak kira-kira ini? Ada nggak bilangan bulat yang memenuhi ini gitu? B ditambahkan apa sehingga hasilnya 0? Negatif B. Negatif kah? Bilangan bulat, boleh nggak negatif? Boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh Pak, boleh. Nanti tinggal kita tambahkan negatif B. Di sini negatif B gitu kan, maka akan memenuhi sifat ini ya, Nah, 4 ini terpenuhi, maka Bapak bisa bilang bahwa Z itu terhadap penjumlahan Z itu terhadap penjumlahan itu grup. Nah, udah sesimpel itu aja gitu loh. Oke? Dari empat pembuktian ini ada pertanyaan kira-kira? Kalau dilihat sih cukup mudah Pak, tapi nggak tahu selanjutnya. Oke. Kalau hanya grup ya memang sesimpel ini pembuktiannya. Oke. Nah, nanti kalian coba latihan nih sebelum UAS, coba latihan nanti misalkan cari bilangan real terhadap perkalian, apakah dia grup gitu loh. Terus real kecuali 0, ya kan? Real tanpa 0 terhadap penjumlahan, apakah dia grup gitu kan? Ya gitu kan? Apakah ini grup? Ini kan? Grup. Nah, apakah ini grup gitu loh. Akan gitu ya. Nah, ini bisa kalian coba nanti. Oke? Oke. Ada pertanyaan lagi? Halo, aman? Kalau aman Bapak lanjutkan ya. Aman. Oke, nah yang kedua adalah subgroup. Nah, gini, sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Subgroup itu gini. Tadi kan kita punya Z kan? Kita punya Z ya. Anggap Z itu suatu grup, anggap itu Z itu kan himpunan Z itu kan besar ya. Z itu kan bilangan bulat, kan pasti anggotanya kan besar sekali kan. Di sini ada negatif 1, 0, sekian dan lainnya gitu kan. Anggota Z itu kan dari negatif 0 sampai dengan kebalik. Negatif tak hingga sampai dengan tak hingga kan. Itu kan banyak, besar sekali kan. Nah, kalau sudah sebesar itu, kita bisa patut kita curigai di dalam Z ini masih ada lagi nih sebenarnya himpunan gitu. Dan kalau kita mau selidiki, jangan-jangan himpunan di dalam Z itu juga grup. Misalkan Bapak sebut sini M. Jangan-jangan ini juga grup nih. M terhadap penjumlahan, misalkan tadi penjumlahan ya. Apakah ini grup? Misalkan, nah tinggal kita cek aja nih M-nya ini anggotanya siapa aja gitu kan. M-nya anggotanya siapa saja. Nah, kalau M ini terbukti grup, maka M ini kita namakan sebagai subgrup. M itu subgrup dari Z. Nah, maka kita kemudian cek ya definisinya. Suatu subgrup bagian dari G itu adalah himpunan bagian dari G yang merupakan grup pada operasi yang sama gitu kan. Nah, udah jelas ini berarti operasinya nanti harus sama dan harus memenuhi syarat sifat berikut. Pertama, elemen identitasnya harus ada di S ya kan, karena konteksnya di sini S. Berarti yang kecil S, yang besarnya G. Kemudian S-nya harus tertutup terhadap operasi yang di G. Kemudian untuk X anggota di S itu inverse-nya itu harus juga berada di S gitu loh. Jadi harus kita buktikan ada identitas di S, kemudian kita harus juga buktikan dia punya inverse dan harus tertutup terhadap operasi G yang besar gitu ya. Nah,
Contohnya ini nih, contohnya ini. Sorry. Contohnya di contoh 2 gitu loh ya. Baru nah, ini kan ada suatu himpunan Himpunan T itu definisinya ini. Jadi himpunan T itu bentuknya harus 3 pangkat K sama dengan K-nya anggota di Z. Jadi bentuknya T, anggota di T itu harus 3 pangkat K, 3 pangkat sesuatu gitu loh ya. Dengan sesuatunya harus anggota di Z atau harus bilangan bulat gitu loh ya. Jadi 3 pangkat bilangan bulat maksudnya gitu. 3 pangkat bilangan bulat. Jadi misalkan 3 pangkat 1, ini kan sama dengan 3. Ini anggota di T. Nah, sesimpel itu gitu. Nah, pertanyaannya apakah dia subgrup dari R? Nah, ya. Kalau konteksnya dia bilang cuman R gini berarti harusnya R terhadap perkalian. Oke, R terhadap perkalian. Operasinya harus perkalian. Kalau konteksnya kalau dia nggak dibilang, maka dia operasinya R terhadap perkalian. Oke, nah kita ambil aja nih satu, misalkan identitasnya harus ada di S, harus ada di T berarti ya. Cek ya, identitas dari R perkalian itu apa kira-kira? Kalau terhadap operasi perkalian tadi identitasnya apa? Halo? Kan kalau tadi penjumlahan. Kalau konteksnya penjumlahan kan 0 kan identitasnya ya. Kalau terhadap perkalian kira-kira ada nggak sih dibilang suatu bilangan di bilangan real itu kalau dia dikalikan misalkan gini. Misalkan Bapak punya Kali 1. kali 1 ya. Kali ya udah tahu kan. Misalkan Bapak punya X nih, X anggota X anggota di R, ya kan? R ini ada nggak yang memenuhi apa tadi? E, ya, anggota di R juga, sehingga anggota di R juga, sehingga X dikali X dikali E kali E sama dengan E dikali X sama dengan X gitu loh. Ada nggak ini? Ya mau nggak mau 1 kan, pasti E nya sama dengan 1 gitu loh. Kalau kita masukkan 1 pasti hasilnya begitu. Oke. Nah, sesimpel itu, jadi identitasnya pasti 1 nih. Nah, pertanyaannya gini, apakah ini anggota di T? Apakah E sama dengan 1 ini anggota di T? Oke, ini pertama nih. Ya. Apakah 1 itu anggota di T? Ayo, pertanyaan Bapak. Iya enggak? Iya, Pak. Kenapa 1 anggota di T? Karena apa? 1 sama dengan berapa? Halo. E. Sama dengan berapa 1? E, Pak. Kamu kok sama dengan E sih? 3 pangkat 1. pangkat 0. 0. Ini anggota kok anggota di T, Pak? Semua yang anggota di T itu harus apa tadi sifatnya? 3 pangkat bilangan bulat. 0 bilangan bulat bukan? Oh, Bilangan bulat bukan? Iya kan? bulat. Bulat kan? Berarti 1 itu kita ubah jadi 3 pangkat sesuatu gitu loh. Ya. Satunya kita ubah jadi 3 pangkat sesuatu gitu loh. Sehingga membuktikan bahwa dia anggota di T gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya nih Pak, kalau yang satunya tuh kita ubah misalnya kan 9 anggota T karena 9 sama dengan 3 pangkat Ya, 2 anggota T gitu. betul, itu betul.
Tadi berapa? 9 ya kan? 9 ini berapa? 3 pangkat 2. Anggota di T bukan? 2. Betul lah, bagus. Contohnya bagus Iya. gitu. Nah, kalau sudah tahu ya, udah kelihatan ya. Nah, makanya Bapak ingatkan tadi. Jadi T itu bentuknya harus 3 pangkat K gitu loh. 3 pangkat K. K-nya apa? K-nya anggota di Z, anggota bilangan bulat. Jadi 3 dipangkatkan sesuatu yang bilangan bulat. Selama pangkatnya bilangan bulat, nggak ada masalah gitu. Pasti anggotanya gitu loh. Masuk ya? Ah, Berarti ini tiganya kalau ini ganjil nggak bisa dong, Pak. Ganjil maksudnya? Halo? Kan itu kan harus ada berpangkat kan. Iya. Oh, bisa deng dipangkatkan 1. 3 pangkat 1. Ya ganjil kan? Udah Pak, paham. Nah, oke. Pak, ini tadi kenapa harus 1 sih, Pak? Karena kan kita cari inverse-nya kan? Identitasnya kan? Kan tadi sifat pertama kan ini kan? Sifat pertama kan minta cari identitasnya. Identitasnya harus anggota S, ya kan? Ya kan? Padahal kita tahu sama-sama tahu kalau di R terhadap perkalian identitasnya 1 gitu loh. Maka kita harus buktikan 1 itu anggota di T, ya kan? Ya. Gimana caranya lah kita ubah 1 itu jadi bentuk 3 pangkat sesuatu. Nah, di sini untungnya ketemu 3 pangkat 0 gitu ya. Iya, Pak. Masuk ya? Oke. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua dicek. Sifat yang kedua, S itu tertutup terhadap operasi di G. Berarti anggota T ini juga tertutup terhadap operasi di R, ya kan? Maka yang kedua kita buktikan bahwa untuk setiap misalkan A, B anggota di T, tuh jelek banget. Ya, aduh, udah lewat lagi. AB anggota di T, ya, anggota di T, maka harus kita buktikan bahwa nanti apa? A dikali, karena operasinya perkalian ya, dikali B itu juga harus anggota di T gitu. Ya. Nah, cek. Misalkan A-nya kita ubah karena A tadi kan harus 3 pangkat. Misalkan Bapak ubah A-nya jadi apa? 3 pangkat A ya, misalkan. 3 pangkat A. Terus B-nya Bapak ubah jadi 3 pangkat B. Ya. 3 pangkat B. Ini kan dua-duanya anggota di T kan? Coba sekarang kita operasikan 3 pangkat A dikali bentar. 3 pangkat A dikali ya ini ya, dikali 3 pangkat B. Jadi apa? Ini jadi apa? Halo? Jadi 9. Jadi 9. Kok bisa 9? 3 apa? Angkat A tambah B. 3 pangkat A tambah B. Nah, pertanyaan Bapak, ini anggota di T bukan? Ini anggota di T bukan? 3 pangkat A tambah B anggota di T bukan? Ayo. Ada yang bisa jawab? Iya atau bukan? Pemirsa, halo. Iya. Kalau saya iya, Pak, tapi kenapa? bisa menjelaskannya. Kenapa?
Alasannya, Karena silakan. karena di situ kan yang 3 pangkat K itu Pak, anggota T. Gini ya, biar cepet ya, nggak apa ya. Kan tadi 3 pangkat A ini, yang ini 3 pangkat A sama 3 pangkat B ini kan anggota T ya, iya kan? Iya. Artinya apa? A-nya sama B-nya itu pasti anggota di T. kok di Z. Ini loh, iya kan? Ini loh. Jangan Iya, Pak. jangan tiganya yang dilihat, K-nya yang atasnya dilihat. Jadi T itu ini loh. Jadi T itu ini ya, Bapak kasih jadi T itu adalah 3 pangkat K. K-nya apa? Semua bilangan bulat gitu loh. Semua anggota di bilangan bulat. Nah, kalau kalian bilang bahwa 3 pangkat A sama 3 pangkat B itu anggota di T, artinya apa? AB-nya anggota bilangan bulat. Iya kan? Bilangan Z, ya anggota di Z atau anggota bilangan bulat. Nah, pertanyaan Bapak tadi, 3 pangkat A tambah B itu anggota T bukan? Aku sih iya. Iya, karena apa? Karena A tambah B-nya itu anggota bilangan bulat. Gitu loh. Ngerti nggak maksud Bapak? Ya kan? Kan setiap T itu anggotanya harus 3 pangkat K. K-nya apa? K-nya anggota bilangan bulat, ya kan? A sama B tadi anggota bilangan bulat. Kalau A ditambahkan B anggota bilangan bulat, berarti 3 pangkat bilangan bulat itu anggota di T. Gitu loh. Ngerti nggak maksud Bapak? Masuk nggak? Halo? Lumayan. Ngerti Pak? Ya. Masuk ya? Masuk Pak. Oke. Tinggal balik-balik aja. T itu apa sih bentuknya? T itu 3 pangkat bilangan bulat. Nah, dicek aja nanti pangkatnya bilangan bulat atau bukan gitu loh. Nanti nggak maksud Bapak ya? Iya, Pak. Ya, gitu. Oke, lanjut. Terakhir, apakah ada inverse-nya ada di T di T juga enggak? Oke. Kalau Bapak punya misalkan A aja deh ya, yang enak 3 pangkat A. 3 pangkat A itu anggota di T, maka inverse-nya kira-kira apa? Pembaliknya apa kira-kira? Karena ini perkalian ya, terus kita bentuknya pangkat, pembaliknya itu pas biar cepat, biar gampang, pembaliknya itu pasti 3 pangkat A dipangkatkan sama negatif 1, ya kan? Sepernya gitu loh. Ini aslinya 1/3 pangkat A gitu loh, ya. Biar gampang karena dia bentuknya pangkat pasti ini. Ini adalah identitasnya. Ini adalah inverse-nya. Inverse dari 3 pangkat A. Pertanyaannya adalah apakah 3 pangkat apakah inverse-nya ini anggota di T? Ya kan? Apakah ini anggota di T, itu aja pertanyaan. Kira-kira anggota di T bukan? Iya, Pak. Karena apa? Karena pangkatnya termasuk anggota bilangan bulat. Yang mana pangkatnya termasuk anggota bilangan bulat? Hasil inverse-nya Ayo yang mana? Gini, uraikan dulu aja. 3 pangkat A dipangkatkan dengan negatif 1 jadi apa? 1/3 pangkat. Dulu kok jadi 1/, ya maksudnya ini langsung dipangkat, diapain pangkatnya nih? Kali Pak. Kali ya. Jadi berapa? 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 Min A. Min A. Oke. Nah, ini anggota di T bukan? Ya Pak. Kenapa? Kan Sama kayak tadi alasannya kenapa? Karena itu termasuk bilangan bulat. Mm-mm. Karena
Halo, karena Bit A-nya termasuk di bilangan bulatnya. oke, gitu ya. Karena negatif A itu anggota bilangan bulat. Udah bisa nih, ya. Ya, berarti ini dia anggota di T. Satu terbukti, oke. Satu terbukti, dua juga terbukti, tiga terbukti, maka kita bisa bilang bahwa T itu subgroup dari R terhadap operasi penjumlahan ya. Biasanya T itu subgroup dari R terhadap operasi penjumlahan. Oke, nah ada cara kedua selain yang cara yang panjang-panjang itu ada cara kedua. Cara kedua itu seperti apa? Pakai teorema. Kalau kita mau membuktikan bahwa dia subgroup, tinggal kita cek untuk setiap misalkan kita membuktikan bahwa S itu subgroup dari G, maka kita tinggal cek jika dan hanya jika untuk setiap X, Y anggota di S itu berlaku X dikalikan karena operasinya perkalian di sini ya, dikalikan dengan inverse-nya Y itu anggota di S juga. Jadi kalau ada dua anggota suatu grup yang kita anggap sebagai subgrup dari suatu G, misalkan dari suatu himpunan yang lebih besar, maka kalau elemen yang satu dikali dengan inverse elemen yang lain, maka dia masih anggota di situ gitu loh ya. Nah contoh gini, elemen besarnya himpunan besarnya matriks 2 kali 2 dengan setiap anggotanya itu bilangan real ya, dioperasikan terhadap operasi penjumlahan adalah grup. Nah, subgrupnya ada, kita cari subgrupnya ada W, itu bentuknya begini. Matriks A0 B0 dengan A-nya dengan A dan B-nya anggota di R. Nolnya pasti anggota di R ya. Ya kan? Oke. Nah, dicek apakah W ini subgrup dari matriks 2 kali 2 R gitu loh, ya. Nah, kalau kayak gini ya kalian tinggal cari aja. Coba ambil dua matriks yang anggota di W, ambil dua matriks yang anggota di W, maka perlakukan ini, kalikan keduanya, salah satunya jadikan inverse, salah satunya jadikan inverse, terus hasilnya apakah masih di anggota di W. Oke. Nah, perhatikan bahwa kan ini penjumlahan, berarti inverse-nya harus jadi pengurangan gitu ya. Bisa ya? Iya. Oke. Misalkan apa nih satu anggota W, Bapak? Misalkan ini kan udah jelas ya. Misalkan misalkan M. Misalkan M ya. M itu matriks. Oh, M-nya sama dong sama ini. Misalkan J aja deh. Misalkan J itu matriks E 0 F 0. Nah, udah gitu aja. Kalian udah tahu ya, E sama F-nya pasti anggota di R. Dia kan anggota ini anggota di W ya. Terus JK. K-nya sama dengan matriks EFG, berarti G 0 H 0. Ini ya. Ini sudah pasti karena dia anggota di W. Ya, maka udah pasti E F G H-nya anggota di mana? EF G H-nya anggota di mana? Di R ya. Lihat syaratnya ya. Ini syaratnya, ini matriks yang pertama, ini matriks yang kedua. Oke, karena dia anggota di W, maka dia anggota orang-orang di dalamnya, elemen-elemen di dalamnya pasti anggota di R gitu loh. Oke. Nah, pertama maka kita cek kalau J karena operasinya penjumlahan ya, J ditambah inverse dari K jadi apa? Ya kan? Apakah dia masih anggota di W? Itu pertanyaannya ya kan? Maka E 0 F ini J inverse dari K itu apa jadinya? Karena penjumlahan jadi apa? Oke.
karena dia penjumlahan, ini penjumlahan loh ya, karena dia penjumlahan maka inverse-nya, kebalikannya pasti negatif G, ya kan? Nolnya nggak ada inverse ya, nggak ada negatif ya nol ya. Halo? Nol Iya, nggak ada negatif ya. H juga negatif. Aduh, hanya Bapak. Itu H ya. Nol. Nah, oke. Jadi apa nih? Halo? Jadi apa ini? Berapa jadinya? Matriks, ayo penjumlahan dua matriks. Jadi apa, halo? E kurang G. E kurang G, terus ini Kemudian 0. 0, terus Situ 0. ini Di sebelah pojok kiri bawah. F kurang B. F Kurang H. kurang H, terus 0. 0. Nah, pertanyaan Bapak, ini anggota W bukan? Aduh, ada bisa jawab? Anggota W bukan? Halo. ini anggota W ya. Kenapa kira-kira anggota W? Nggak tahu. Nggak tahu. Sama kayak tadi cara menjelaskannya. Cek aja di dalamnya. Kan anggota W itu kan bentuknya gini kan? Ya kan? Nih lo, perhatikan lo. A0, B0, ya kan? Sudah sama belum bentuknya? Udah sama belum bentuknya? Ini kan ada bilangan 0, terus ada bilangan lagi 0, ya kan? Udah sama kan? Udah mirip kan? Pertanyaannya di sampingnya, syaratnya apa? Ini syaratnya apa? Hah? Harus bilangan real. Harus. A, B harus bilangan. AB-nya harus bilangan real kan? Di sini kan makanya dicek di sini apakah dia bilangan real gitu kan? Apakah E, ya kan? E dikurang G sama F dikurang H itu bilangan real gitu loh. Iya nggak kira-kira? Iya, Pak. Kenapa iya? Itu yang DK anggota W termasuk E, F, G, H anggota R. Ya. EFGH kan tadi anggota di R ya. Ya kan? Ini kan grup ya. Ya kan? Maka E kurang G, dia kan sama-sama anggota di R semuanya, ya kan? E dikurang G, itu hasilnya pasti anggota di R kan? Ya kan? Iya. Kalau F dikurang H, pasti juga anggota di real, ya kan? Mungkin nggak gini loh, mungkin nggak kalian bayangkan, mungkin nggak ada dua bilangan real, kalau kita saling kurangkan, hasilnya bukan bilangan real gitu, hasilnya imajiner gitu, mungkin nggak? Ketemu real materi. Pasti jadi real juga kan? Pasti menemukan walaupun nanti karena dia kurang pasti dia berkurang tapi pasti dia hasilnya bilangan real, ya kan? Ya enggak? Nah, begitu. Karena EFGH E dikurang G, karena E dikurang G itu bilangan real, ya. Karena E dikurang G itu bilangan real, dan F dikurang H itu bilangan real, maka ini kan jadi bilangan real nih, ya kan? Maka memenuhi bentuk W, ya enggak? Ya kan? Memenuhi bentuk W kan? Maka terbukti bahwa dia anggota di W. Gitu ya. J plus inverse dari K itu anggota di W. Artinya apa? W subgroup dari M matriks 2 kali 2 R. Dah gitu, beres. Bisa ya? Ini kan? Nih loh. Kalian cek di teoremanya. X dipangkatkan negatif 1 anggota di S, maka dia subgroup, ya kan? Maka dia subgroup dari G gitu kan. Nah, kalian buktikan W itu subgroup dari M 2 kali 2 gitu loh. Karena J ditambah inverse-nya K itu anggota di W, berarti dia subgroup. Dah begitu ya. Oke ya? Bisa ya?
Halo? Halo pemirsa? Halo. Iya, Pak. Aman ya? Bisa, Pak. Bisa. Ada pertanyaan nggak kira-kira sebelum Bapak lanjut? Ada bingung? Untuk yang pembuktian subgroup ini Ya. bebas kan Pak antara milih yang salah satu antara yang matrix ataukah yang sebelahnya itu. Maksudnya gimana? Sorry. Gimana? Gimana? Jadi untuk yang ini, untuk soal ini, kalau misalnya kita pilih salah satunya boleh kan Pak? Boleh. Antara Boleh, matrix atau yang sebelahnya. boleh. Kan ini kan soalnya kan nggak harus kayak gini kan nanti. Jadi bebas saja. Oh Pak, saya pengen buktikan pakai sifat, misalkan 3 sifat. Boleh. Pak, saya pengen buktikan pakai teorema aja lebih cepat. Boleh juga, nggak apa-apa. Tergantung soalnya nanti. Kalau ini kan kenapa Pak ini pakai teorema, kenapa yang ini pakai sifat? Karena ini kan bentuknya kan kecil, sedikit kan 3 pangkat K itu kan kecil gitu loh. Kita buktikan satu-satu kan langsung ketebukti 3 anggota T gitu loh. Nggak panjang. Kalau matriks kan lebih besar, makanya Bapak sarankan kalau matriks pakainya langsung aja pakai teorema gitu loh. Oke? Pak. Pak, untuk yang contoh dua coba agak di scroll atas. Contoh yang ini kan Hah? di contoh dua soalnya kan hanya sampai subgroup dari R, sedangkan pas contoh Yang mana? Yang contoh dua. Iya ini ya. Bapak langsung mencantumkan operasi yang perkalian. Maka itu bebas kita mencantumkan operasinya perkalian, pertambahan, pengurangan atau apa. Itu tergantung soal nanti, Oke? Oh, berarti udah Ya. soal nanti. Nanti di soal langsung Bapak sebutkan. Misalkan ini tadi T, kan ini kan nggak disebutin nih karena ini dari materi kan, nggak disebutin nih. Kalau Bapak nanti di ujian Bapak sebutkan. Ya. Oh, ini tadi sama ini kayak ini kan Bapak sebutin nih terhadap operasi penjumlahan gitu kan. Nih, nanti sama di atas juga. Jadi terhadap operasi penjumlahan Bapak sebutkan kok. Oke? Oke, Pak. Gitu. Ada lagi? Aman? Boleh Bapak lanjutkan? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, pembahasan terakhir adalah homomorfisma. Homomorfisma tuh simpelnya dia fungsi aja deh gitu. Misalkan nih, kita punya G, kita punya himpunan G, kita himpunan AH. Nah, homomorfisma itu ada di antara dua himpunan ini. Dia bentuknya nanti fungsi. Nah, itu aja, simpel itu aja. Yang anggota-anggotanya, ini anggota-anggotanya. Nah, gimana sih kita mendefinisikan fungsi dan fungsi dari antar grup itu atau himpunan grup itu? Nah, fungsi ini kita namakan dengan homomorfisme grup. Ya. Jika F itu mengawetkan operasi. Apa itu mengawetkan operasi? Nanti kalau kita masukkan operasinya, operasi pada grup sebelumnya, kemudian nanti akan menghasilkan operasi terhadap anggotanya saling kita operasikan terhadap operasi grup sebelumnya ya. Contohnya G di sini. Nanti prapetanya. Jadi kita pakai operasi prapetanya terhadap anggota-anggotanya, maka nanti akan memunculkan dua fungsi menggunakan operasi petanya gitu loh. Bapak ini gimana sih ngomong? Intinya gini nanti, bentuknya jadinya gini nanti. X bintang Y itu akan sama dengan Fx dikali Fy gitu loh. Bintang itu operasi prapetanya, kali itu operasi petanya gitu ya. Bisa ya? Bisa dibayangkan dulu ya. Oke, misalkan gini. Contoh nih. Z terhadap Z menuju R. Dari Z bilangan bulat ke R bintang. Berarti perkalian ya. Dengan fungsinya K FK sama dengan 2 pangkat K. Apakah ini homomorfisme? Kita cek aja.
Bentar. Tinggal kita apa namanya? Nah, kita tinggal cek aja. Maka ya, kan dari Z ya. Misalkan FA berarti apa kira-kira? FA-nya sama dengan ngikut ini, FA sama dengan apa kira-kira? Halo? Berarti 2 pangkat A gitu kan. Terus FB itu sama dengan apa? 2 pangkat B. Nah, kemudian kita karena ini tidak dijelaskan ya, berarti dia operasinya perkalian seperti Bapak bilang tadi, karena dia dijelaskan operasinya perkalian. Berarti ini Z terhadap perkalian, ini R bintang udah pasti terhadap perkalian ya. Maka gini aja, A kali B jadi apa? FA kali FB. Belum dong, kan itu kan buktinya. Itu kan yang kita mau tuju. FA kali B jadi apa nih? 2 apa? 2 pangkat A. 2 pangkat A. Ayo. Sorry, sebentar. Ini Z ya. Tadi saya Bapak kasih Z ya. Pangkat A. Sorry, ini Z. Z harusnya penjumlahan ya. Bentar, Z itu harusnya penjumlahan. Oke. Ada kurang tadi. Berarti ini A dijumlahkan dengan B, ini jadi apa? Halo? Ini jadi apa? Prok. 2 apa? A tambah B. A tambah Pangkat B. Sama dengan apa? Ayo, sama dengan apa? 2A, 2 pangkat A ditambah 2 pangkat B. 2 oh? Pangkat A ditambah 2 pangkat B. Tambah apa kali? Kok jadi Kali. A pangkat 2 sih, sorry. Kok jadi A pangkat 2 sih? Balik. Sebentar, sabar. Ini, nah, oke. Jadi berapa, pemirsa? 2 pangkat A dikali 2 pangkat B. 2 pangkat A dikali 2 pangkat B. Balik lagi nih ya. Bapak nggak fokus sih, sorry. 2 pangkat A dikali 2 pangkat B. 2 pangkat B. Ini sama dengan apa, pemirsa? 2AB. Loh, kok 2AB? Balikin untuk membuktikan dia homomorfisme. FA kali FB. Kali FB. FB. Gitu ya. Bisa ya? Gitu. Berarti FA ditambah FB sama dengan FA dikali FB. Ini sama kan? Kayak gini kan jadi buktinya kan? A bintang B sama dengan apa? FA kali F. Nah, ini kan homomorfisme, ya kan? Terbukti F homomorfisme. Nah, gitu. Pak, FA tambah B-nya tuh dari mana, Pak? Apa? Oh,
Iya, A iya. tambah B. Bapak yang kurang ini harusnya karena Z, dia operasinya terhadap penjumlahan di sini. Ya. Bapak yang nggak jelasin sebelumnya. Bapak yang kurang nambahkan di sini. Jadi gini. Ini yang Z itu terhadap penjumlahan, maka jadi tambahkan bintangnya, ya. Yang Z ini itu Z terhadap jadi dari himpunannya ya, grup Z terhadap penjumlahan menuju ke R terhadap perkalian gitu loh. Maksudnya gitu, kali ini kali bintang atau kali gitu loh. Ya. Perkalian biar enak. Nah, makanya tadi yang di dalam karena bintangnya ikut perjumlahan gitu loh ya. Yang di luar ini ikut perkalian, ikut yang R gitu. Oke? Oke ya? Pak. Bisa? Iya, Pak. Bisa nggak kira-kira? Kalau Bapak misalkan Bapak kasih contoh kedua nih, misalkan nih 2 ya. Fungsi dari R ke R deh. Kalau dari R ke R nih jelas ya, perkalian sama perkalian. Oke? Fungsinya gini, FA itu sama dengan akar A. Kira-kira gimana pemirsa? Ini fungsinya homomorfisme bukan? Ayo, FA-nya fungsinya homomorfisme bukan? Ayo, pertanyaannya. Ini apakah homomorfisme? Homomorfisme. Ayo. Misalkan apa? Ambil apa? Misalkan apa? Ini R ke R ya, berarti dia perkalian ya semuanya ya, operasinya perkalian ya. Iya, Pak. Nah, ayo. Operasinya perkalian. Ada yang mau bantu Bapak, pemirsa? Halo? Itu pakai ABC juga, AB juga Kak, Pak? Iya, sama. Kan ini udah A nih, jangan pakai A lagi dong. Misalkan F apa? FC, misalkan FC apa? F-nya sama dengan apa nih berarti? Apa ya? Akar? Akar C. Akar C. Terus FD. FD-nya apa dong? Akar D. Akar D. Udah beres kan? Apa? Oh, kalau dari soalnya akar harus akar juga gitu. Iya dong, ya kan soalnya akar kan. Dia ngecek fungsi akar ini homomorfisme bukan. Terus yang kalian ketahui lagi apa? F apa? F apa? FC bintang. Bintangnya apa? Perkalian. Kan perkalian kan? Langsung aja C kali D sama dengan apa? Akar apa nih? Akar C. Halo. C kali D. C kali D kan? Iya kan? Sama kan kayak tadi loh, iya kan? Ini kan bentuk akar satunya, terus di dalamnya kan C kali D, ya udah tinggal pindahin aja C kalinya ke dalam akar gitu loh. Ngerti nggak maksud Bapak? Ngerti, Pak. Ya, udah beres. Udah kelihatan belum? Udah. Masih mau dibuktikan gak nih? Maka jadi akar C. Ayo, jadi apa? Akar CD. Akar C kali Akar apa? Ayo. Akar CD bisa dipecah nggak? Bisa, Pak. Jadi apa? Jadi masing-masing kasih. Jadi apa? Halo. Akar apa? CD. Akar C sama akar Akar D. D. udah. Beres kan? Beres gak? Akar C sama akar D ini apa? Apa tadi? FC dikali D. FD. Terbukti ya dari sini sampai ke sini ya. Akarnya nggak dimasukin lagi Pak, sudah kayak gitu. Kenapa? Berarti yang kalau misalnya FC, FD itu akarnya udah nggak dimasukin lagi.
Ya enggak lagi. Kan kita membuktikan bahwa bener nggak nih kalau di dalamnya CD terus fungsinya jadi FC kali FD gitu loh. Kan sesuai dengan ini. Sesuai dengan definisinya. Nih bintang X bintang Y sama dengan Fx dikali Fy gitu. Justru sengaja dipisahkan biar membuktikan itu gitu loh, ya. Oke, pemirsa? Mengapa yang melakukan pemisalannya tidak boleh sesuai dengan soalnya? Misalnya nih, soalnya A, tapi kita mau kasih A juga. pemisalannya Pakai nggak A masalah, juga. Kak? Nggak masalah, cuman kan nggak enak aja kan udah definisinya kan sudah A ya kan. Masa kasih A lagi gitu loh. Ya kan? Kasih bentuk lain. Kasih bentuk lain bahwa menunjukkan kalian tahu bahwa itu anggotanya gitu loh. Ngerti nggak? Ya Pak. Ya. Beres? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Enggak, Pak. Contohnya agak mudah, Pak. Nggak Gam- tahu soalnya. Hah? Ya enggak. Contohnya nanti ya mirip-mirip inilah. Oke. Bisa ya, Homomorfisma ya? Ada pertanyaan? Bisa. Dari grup, subgrup, terus homomorfisma ada pertanyaan kalian kira-kira? Itu Pak, saya mau nanya Pak, operasinya nanti itu apakah hanya menggunakan perkalian, penjumlahan, atau ada yang lainnya nanti Pak? Sepertinya cuma perkalian sama penjumlahan aja, ya. Oh. Gitu ya. Kalaupun ada yang lain, misalkan pengurangan, paling ya pengurangan atau perpangkatan gitu loh. Tapi Bapak nggak yakin juga. Sepertinya hanya penjumlahan sama perkalian aja. Oke? Baik Pak. Ya. Oke. Hanya nanti variasi soalnya aja yang angkanya mungkin atau variasi tadi pangkat nih, mungkin apa gitu loh. Ya kan yang Bapak ubah gitu loh. Oke ya. Mungkin seper jadinya gitu. 1/A misalkan. Itu homomorfisme bukan gitu loh kan. Tinggal dicari aja kan. Oke, ada pertanyaan kira-kira menyangkut 3 sub materi Pak, ini? yang ke sini Pak, yang ke teori grup Pak. Oke, teori grup yang ini. Ya, yang bagian tertutupnya pas Bapak jelasin tadi itu saya kurang sinyal. Nah. Jadi tidak ada. Oke, tertutup intinya begini tertutup itu. Kalau kita punya dua elemen di satu himpunan, misalkan nih ya, ada A, B anggota di Z, maka kamu harus buktikan bahwa A plus B, operasi B, bintang misal. Ini kalau dalam sini contohnya karena operasinya perjumlahan ya, maka A ditambah B itu juga harus anggota Z. Ngerti nggak? Dia di dalam semua gitu. Jadi kalian bayangkan gini, kalau kenapa sih namanya tertutup Pak? Kalian bayangkan himpunan itu, suatu himpunan itu dia di dalam ini. Gitu kan? Himpunan Z ini, Bapak bilang, himpunan Z ini terhadap penjumlahan dia tertutup. Maksudnya apa? Kalau ada A, B di sini, hasilnya misalkan C itu juga di sini gitu loh. Arti nggak? Atau ya, di dalam ruangan itu juga, anggota itu juga gitu loh. Ya kan? Iya Pak. Nah, kalau ini sudah bisa dipastikan ya, karena dia anggota di Z, anggota bilangan bulat. Pasti kalau dua anggota bilangan bulat dijumlahkan hasilnya juga anggota bilangan bulat. Nah, begitu. Gitu ya, bisa ya? Bisa dipahami ya yang tertutup ya? Oke? Ya Pak. Ada lagi pertanyaan? Halo? Tidak ada. Aman ya? Aman ya? Aman Pak, aman. Oke. Ini nanti materinya akan Bapak berikan OneNote note-nya berupa PDF nanti. Terus juga Bapak izin ini perkuliahan hari ini Bapak rekam. Perkuliahan ini Bapak rekam. Jadi nanti Bapak akan sharekan juga ke YouTube sehingga nanti kalian bisa pelajari lagi. Kalau ada yang terlupa, kemarin mau tanya atau kemarin gimana penjelasan Pak Firman, bisa dibaca, bisa dicek lagi ya nanti ya. Bisa ditonton lagi videonya. Oke? Baik, Pak. Oke, nah sebelum Bapak akhiri, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah bersabar ketemu sama Bapak. Ini mungkin hanya pertemuan kedua ya setelah perkenalan ini ya, karena Iya, Pak. Bapak mohon maaf karena
Ini juga di luar dari ekspektasinya Bapak, di luar dari harapannya Bapak, cuman karena ada kesibukan yang memang harus dikerjakan. Jadi pertemuannya hanya bisa Bapak ringkas dalam bentuk video, dalam bentuk materi, dan dalam bentuk pertemuan terakhir hari ini. Ini pun juga membahas kisi-kisi. Tapi Bapak sudah yakin bahwa materi yang Bapak berikan, video yang Bapak berikan juga itu sudah mengcover semua pembelajaran kalian untuk 1 semester ini ya. Terus juga Bapak sudah yakin bahwa nanti kalau kalian bisa pelajari benar-benar, terutama bagian kisi-kisi ini, Bapak yakin kalian akan dapatkan nilai terbaik di UAS-nya, oke? Tenang aja, nanti silakan kalian bisa protes sama Bapak kalau soalnya di luar dari kisi-kisi hari ini, oke? Oke, Pak. Seperti itu. Sebelum Bapak hari lagi, Bapak mengucapkan terima kasih banyak sama kalian sudah bersabar sama Bapak, dan Bapak mohon maaf kalau selama perkuliahan 1 semester ini ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan sehingga membuat kalian tidak nyaman dan lain-lain. Mohon Bapak dimaafkan. Begitu ya? Iya, Pak. Ada yang mau ditambahkan kira-kira? Dari siapa? Ini buka dulu dong. Masa nggak kelihatan semua nih? Bapak ada error jadi nggak kelihatan nih. Baru kelihatan nih pada muka-mukanya. Video cam Bapak lagi error ya, tapi Bapak pengen lihat muka-muka kalian ini. Wah. Gelap, Pak. Gelap ya. Oh. Ini hadir semua belum? Kok cuman ada 16 orang ya? 17 termasuk Bapak, tapi belum hadir semua berarti ya. Yang 3, Pak. Kurang 3 ya. Oke. Nggak apa-apa, is okay. Nanti absensinya seperti biasa di Google Classroom ya. Google Classroom, nanti silakan langsung diisi. Kalau untuk hari ini absensinya cuma sampai nanti malam, oke? Jadi silakan langsung absen, oke? Begitu ya. Terima kasih semuanya untuk 1 semester ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang baik untuk semester ini, dan moga-moga nanti Bapak kasih tahu UAS sudah Bapak kasih tahu belum ya? UASnya besok hari Rabu. Oke, Pak. Besok Rabu tanggal berapa itu? Tanggal 21 kayaknya. Ya, hari Rabu. Pagi nggak, Pak? Hari Rabu pagi bentuk UASnya akan seperti kemarin UTS juga. Jadi bentuknya akan seperti tugas, tapi kalian hanya bisa punya waktu mengerjakan sampai dengan sorenya. Jadi dari pagi akan Bapak share pagi jam 8 sampai dengan jam akan Bapak tutup sampai dengan jam 4. Oke, ya. Pak. Ya, silakan. Rabu vaksin, Pak. Gimana? Vaksin kedua. Rabu vaksin kedua, Pak. Iya, Pak. Rabu vaksin kedua. Vaksin kan nggak seharian kan? Vaksin kan nggak seharian Semoga kan? tepat, Pak. Biasanya tuh banyak sekali, Pak. Ya. Kalau ternyata kalian harus telat, nanti tolong nggak apa-apa. Kan bisa telat, tapi nanti kalian menjelaskan telatnya dengan bukti vaksinnya ya. Oke ya, foto atau apa. Siap, gitu ya. Ya. Iya, Pak. Siap. Yang lain jangan terus karena ikutan vaksin juga jadinya gara-gara pengen telat ya. Bagi yang vaksin besok aja, bagi yang vaksin hari Rabu saja. Tapi harusnya vaksin nggak lama lah ya. Ngantri paling sejam 2 jam gitu. Oke? Ya, ada pertanyaan lagi kira-kira? Ada? Pak, Ya. seandainya Pak kalau saya telat karena kerja gimana Pak? Nggak bisa. Kerjanya ngapain? Nanti gini aja, alasan silahkan diberikan alasan masing-masing. Kalau telat, ya. Misalnya saya kerja, saya fotokan Pak bukti kalau saya lagi kerja. Iya, kerjanya urgent nggak? Maksudnya gitu kan. Misalnya Pak, kerjanya saya dari pagi sampai sore Pak, nggak bisa ditinggal, misalkan gitu ya. Makanya saya bisa kerjakannya malam, telat. Ya udah, kasih buktinya apa, kasih alasannya apa, gitu aja nanti, oke? Oke, makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Yang jelas tidak bisa lebih dari hari Rabu. Jadi kan Bapak sudah kasih tahu nih hari Rabu, jadi kalian siap-siap deh hari Rabu pokoknya gitu loh ya. Bagus lagi kalau nggak telat, gitu aja. Kasih tahu juga teman-temannya nggak hadir hari ini ya, bahwa hari Rabu kita ada UAS. Oke? Ada lagi kira-kira, Ya, Pak. pemirsa? Materinya aman ya?
Tadi aman ya. Jadi nanti akan Bapak sharekan lagi nanti videonya, materinya Bapak ubah ke dalam PDF nanti OneNote-nya. Kalau tidak ada lagi Bapak cukupkan sampai di sini untuk sore ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih untuk 1 semester ini. Mudah-mudahan semester depan kita bisa ketemu lagi ya. Di mata kuliah yang lain. Oke. Mohon maaf kalau banyak ada kata-kata dan perilaku Bapak yang kira-kira kurang menyenangkan bagi kalian. Semoga UAS-nya sukses untuk semua, semoga dapat nilai yang terbaik. Amin. Pak, Amin. Iya. belum tutup Pak. Ah? Mengenai UTS kami kemarin gimana Pak? UTS-nya UTS-nya nanti membantu nilai UAS dah gitu aja deh. Apakah ada bermasalah Pak? Aman, tenang aja aman. Nomor 1 dijamin aman Yan. Begitu ya. Gitu ya semuanya. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Dah, Bapak Liv ya. Ya, Pak. Dah. Selamat sore semuanya. Selamat siang.